Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 TIC, mata kuliah Administrasi Basis Data. Di sini saya Muhammad Rizko Amadina, beserta rekan saya. Saya Gendran Bramadika. Saya Edgar Devinanwarta. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus HADR yang yaitu FP03. Oke, next. Baik, Oke, pertama untuk mengkonfigurasi HDR akan ya, disampaikan oleh Ergen. oke, oke. Jadi kita di sini menggunakan Docker. Nah, jadi di Docker itu kita membuat dua buah kontainer yang kita namain pertama itu DB2 primary sama DB2 standby. Nah, kemudian antara dua kontainer tersebut kita buat sebuah Docker network yang namanya itu DB2 HRDR network. Ya, seperti ini. Kemudian karena dua kontainer tersebut sudah apa terhubung melalui network, maka nanti dua kontainer tersebut bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita mengecek IP untuk masing-masing kontainernya. Jadi untuk yang pertama ini untuk yang ya ya yang primary harusnya. Oke, jadi untuk yang primary itu 172, 17 ya sekian. Kemudian yang untuk yang standby juga seperti itu. Nah, setelah kita tahu IP-nya, kemudian nanti kita bakal setup ya HDR dari masing-masing kontainer tersebut. Nah, jadi di sini langsung kita tampilkan hasil akhirnya. Karena ya tadi kita nyoba-nyoba itu ya banyak trial and error gitu, banyak errornya banyak ya lebih banyak yang nggak jalan daripada yang jalan. Jadi kita akhirnya cuma tampilin yang hasil akhirnya doang. Jadi di sini eh, kita udah ya ngeset pertama itu untuk lokal host name-nya itu menjadi IP dari si hostnya kalau untuk yang primary, kemudian untuk local service name untuk SVC-nya ini kita masukkan port port untuk primary-nya yakni 60002. Kemudian kalau untuk remote-nya sendiri kita masukkan IP dari si DB standby-nya, jadi 172.20.02. Kemudian untuk remote name-nya kita masukkan port dari si standby-nya port 60.000. Kemudian kita masukkan juga instance-nya karena kita masih default di sini, jadi kita pakai DB2 inst1. Kemudian hmm, ini juga target listnya kita masukkan yang ini tadi yang apa untuk remote. Jadi IP sekian di port 60.000 dan ya itu sih kalau untuk yang primary. Kalau untuk yang standby eh, tidak berbeda jauh. Mungkin bisa dijelaskan oleh Davi. Oke, jadi untuk yang standby, di sini kami juga telah trial and error juga karena telah banyak mengalami kegagalan sampai akhirnya berhasil. Yang dimana kami di sini mengonfigurasi fitur hadir pada server standby untuk database CopyDB yang ada pada database kami. Perintah yang kami jalankan dalam kontainer Docker ini yaitu untuk memeriksa konfigurasi HDR yang ada di server standby. Nah, output dari sini itu kita dapat melihat bahwa peran database ini adalah untuk standby, yang berarti servernya berfungsi sebagai cadangan dan menerima replika data dari server primary. Semua parameter yang ada di sini itu diatur untuk mensinkronisasi data antara server primary dan juga standby. Nah, konfigurasi ini nantinya akan mendukung keberlanjutan operasional database kalau semisal ada terjadi kegagalan di database yang primary seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya untuk studi kasus pertama yaitu primary. Di sini kami melakukan proses eksekusi perintah dalam lingkungan Docker untuk berinteraksi dengan database DB2. Nah, pertama-tama masuk ke dalam kontainer Docker bernama db2 primary sebagai user db2 inst1. Lalu kita hubungkan ke database kami yang bernama copydb. Setelah berhasil koneksinya, di sini kami menjalankan perintah SQL untuk menambahkan data ke tabel copy yang menus, yaitu yang berisi informasi seperti menu-menu, kemudian shop ID, item name, dan juga harganya. Nah, perintah tersebut dieksekusi sampai akhirnya setelah berhasil, sukses yang ditandai dengan pesan sukses dari sistem. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, yaitu penanganan takeover saat DB primary ini tidak bisa diakses oleh klien.
Nah, pertama-tama ini kita masuk ke kontainer Docker bernama db2 standby sebagai user db2nc1 dan menghubungkannya ke database kami yaitu copydb. Nah, selanjutnya perintah takeover selanjutnya perintah takeover HDR on database copydb by force itu dijalankan untuk memaksa takeover atau mengambil alihan peran database dari mode standby menjadi primary. Setelah itu, konfigurasi HDR ini diperiksa menggunakan komen db2 get db config for copydb grep HDR yang menampilkan detail pada saat setup. Nah, kemudian selanjutnya untuk studi kasus 3 yaitu pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke sleeve. Pertama-tama, layanan HDR ini kami hentikan dengan komen stop HDR on database copy DB, kemudian mengaktifkan kembali database dengan komen activate database copy DB. Nah, saat mencoba mulai ulang HADR sebagai primary, perintah awal ini gagal dengan error code 7, tetapi berhasil dijalankan dengan paksa menggunakan start HADR on database copy DB as primary by force. Nah, selain itu, kami juga mencoba menghubungkan ke database bernama main.db, namun gagal karena database ini not found atau tidak ditemukan. Akhirnya kami melakukan verifikasi koneksi ke CopyDB dan eh, meninjau konfigurasi HDR yang menunjukkan bahwa peran database saat ini adalah standar dengan parameter HDR lainnya yang telah dikonfigurasi. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapatkan, konfigurasi HDR pada database DB2 ini bertujuan untuk memastikan data untuk tetap aman dan layanan database tetap dapat berjalan meskipun ada masalah yang terjadi pada server utama atau primary. Nah, server utama dan cadangan atau standby ini sudah diatur sedemikian rupa agar saling sinkron sehingga data di server standby selalu mengikuti perubahan di server utama. Nah, dari beberapa percobaan kita berhasil menjalankan berbagai skenario seperti menambahkan data ke database primary, maksa server cadangan takeover atau mengambil alih peran utama saat server utama ini gagal dan memulihkan sistem setelah layanan HDR dihentikan. Nah, semua proses ini menunjukkan bahwa fitur HDR ini sangat membantu dalam menjaga kelangsungan layanan database meskipun sedang terjadi gangguan. Oke, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.